Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arif di channel Encoder Indonesia, tempat berbagi codingan. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai routes dan controllers ya teman-teman, menggunakan CodeIgniter, di mana kita menggunakan versi CodeIgniter 4 ya. Jadi teman-teman bisa dibuka foldernya. Yang pertama teman-teman di mana nge-save-nya, di sini saya nge-save-nya di interest di ya, drive E, lalu di sini PHP, lalu di exam ya, buka folder exam-nya, lalu htdocs, lalu ke CI-nya, lalu teman-teman bisa git bash here gitu ya teman-teman. Nah, lalu seperti biasa teman-teman bisa, ini saya clear dulu ya, ini saya akhiri dulu sesinya mungkin. Ini saya close, ini saya buka git bash lagi. Lalu teman-teman tuliskan saja php spark serve, lalu enter. Nah, ini udah jalan ya. Lalu teman-teman bisa arahin ke server, ke URL yang sudah disediakan untuk menjalankan servernya ini ya. Jangan lupa ini jangan di close ya teman-teman. Di sini kita masuk di localhost 8080. Kita refresh. Ya, yang muncul pertama adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana halaman yang pertama kali muncul adalah seperti ini. Nah, kita akan pelajari itu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa buka di Visual Studio Code-nya teman-teman, lalu buka folder penyimpanan CodeIgniter-nya teman-teman. Lalu teman-teman bisa buka di folder app ini. Lalu teman-teman arahkan ke file routes ini ya teman-teman. Nah ini, nah di sini di route definition ini, jadi kalau teman-teman perhatikan sebenarnya routes ini adalah yang pertama kali diakses ketika kita mengirimkan request dari web kita. Artinya apa? Jadi route ini nanti dia akan menentukan controller mana yang akan digunakan. Lalu controller itu nanti dia akan memutuskan menggunakan apakah membutuhkan si datanya, si model, atau kita akan menampilkan view itu teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan di sini di route definition-nya ada routes, lalu dengan metodenya get, yakni metode get ya teman-teman. Jadi dia dituliskan di URL seperti itu. Kalau nanti post berarti teman-teman kalau misalkan membuat form gitu supaya tidak dituliskan URL. Nah, lalu penandanya adalah si rootnya ini. Rootnya ini adalah slash ini ya teman-teman. Nah, ketika slash, otomatis dia akan mengarahkan ke controller home, metodenya index gitu teman-teman. Lalu kita coba masuk ke controller di sini, controller, lalu ke home. Kita buka ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di controller ini ada kelas home yang di dalamnya terdapat metode index yang dia mengarahkan ke view, lalu ke welcome folder bernama welcome message ini ya teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat ke view. Ini saya close ke view ini, lalu kita buka coba welcome message-nya ya. Nah, welcome message ini ya. Nah, ini yang ditampilkan seperti ini. Jadi kita akan pelajari. Nah, lalu yang akan kita lakukan adalah kita coba ganti dulu supaya nanti dia tidak menampilkan halaman seperti ini ya teman-teman. Caranya gimana? Cukup mudah nih teman-teman, bisa komentari, teman-teman klik Ctrl slash seperti ini. Lalu misalkan kita ingin menampilkan echo hello world gini ya, hello world ini, kita save, lalu halamannya kita refresh ya. Nah, dia sudah berganti teman-teman ya. Jadi hello world tidak lagi menampilkan si welcome message-nya ini ya teman-teman. Nah, di sini kita akan hapus ya. Kita nggak akan pakai ini. Kita biarkan saja, kembalikan komentarnya. Kita save, lalu kita lihat dulu apakah sudah kembali. Ya, sudah kembali. Nah, jadi di sini kita akan buat metode baru teman-teman. Kita buat di sini public
function kita namakan nama metodenya adalah coba ini. Misalkan kita buat di sini adalah untuk echo gini aja, ini adalah metode coba ini ya. Kita save. Nah, seperti biasa karena dia menggunakan pause, maka kita arahkan ke home ini /home/ coba gini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini localhost ini sebagai ininya base URL-nya, lalu di home ini controller home, lalu dia akan memanggil metode coba ini teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman kita nggak akan lakukan ini di sini, kita hapus saja. Kita save. Lalu kita akan buat suatu controller baru ya di sini ya. Nah, ini kan teman-teman sebelumnya perhatikan dulu ya, si class home ini dia extend fungsionalitas dari si base controller. Coba kita lihat dia base controller ini ada isinya apa. Nah, di sini cukup banyak ya teman-teman. Nah, jadi ini teman-teman jangan otak-atik dulu ya, karena nanti kita nggak akan membutuhkannya. Jadi teman-teman bisa kopikan saja ini, copy, lalu teman-teman bisa paste di sini ya, di controllernya. Home copy ini kita rename jadi namanya coba .php. Jangan lupa diawali dengan huruf besar ya teman-teman. Nah, lalu ini kita ganti aja langsung jadi coba gini, coba. Nah, kita membuat controller coba ya, base controller kita buat indeksnya. Nah, ini kita hapus. Nah, ini kita gini aja, echo ini adalah controller coba, metodenya metode index gini ya. Kita save. Nah, ini kita refresh dulu ya teman-teman. Kita lihat ya, ini kita kembalikan seperti ini, lalu coba kita arahkan ke coba, lalu indeks gini. Nah, dia akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana caranya supaya ketika kita nanti membukanya localhost ini dia nggak ngarah ke sini ya. Kita akan gunakan routes-nya ya. Dia akan ngarah ke coba, ini base controllernya biarkan di sini dulu. Kita buka si routes-nya. Routes. Kita buka di sini. Nah, ini kan dia akan mengarah ke home index ya. Kita ganti ya. Ganti coba index gitu ya. Di sini kan ada metode indeksnya ya. Kita save. Lalu kita refresh. Nah, dia otomatis akan langsung menuju ke controller coba metode index. Nah, karena teman-teman di sebelumnya telah mengenal mengenai HT access ya, jadi di sini kita tidak perlu menuliskan coba index seperti ini, karena nanti hasilnya sama saja. Kita close, kita refresh. Nah, ini kita kembalikan lagi ya ke home. Kita save dulu ya teman-teman. Refresh. Udah kembali. Nah, lalu kita akan lakukan seperti ini. Kita akan mengambil data, kita buat segmen di sini ya. Nanti segmen itu sesuatu di antara dua slash ya. Gitu. Nah, kita di coba ini kita akan buat public function ya. Public function dimana dia namanya adalah about gitu ya. Ini, nah dia nanti akan menerima parameter. Ya, ini adalah yang pertama adalah parameter nama. Kita buat defaultnya kosong aja. Lalu parameter kedua kita akan menerima umur. Umur ini defaultnya kita buat 0 aja.
ini. Lalu di sini kita bisa echo ini nama saya dolar nama. Nah, di sini kenapa saya menggunakan dolar nama? Karena kita tidak memanggil ke folder mana. Karena si method about ini dia akan menerima parameter nama atau variabel nama ini. Jadi kita langsung bisa masukkan di sini seperti ini. Nama ini. Lalu saya berusia dolar umur titik atau tahun deh. Tahun titik ini. Kita save ya teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Kalau teman-teman buka ini localhost, lalu coba metode coba, lalu teman-teman tuliskan about ini. Nah, yang muncul seperti ini ya. Kenapa ini kosong? Karena dia mengambil dari parameter defaultnya, isinya yakni kosong dan 0. Itu coba kalau kita tuliskan seperti ini, kan Arif /20 tahun gitu. Nah, dia akan berubah seperti ini. Begitu juga kalau kita ganti usianya, misalkan saya jadi 10 tahun gitu ya. Dia akan jadi 10 tahun ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan di rows-nya supaya kita tidak lagi perlu menuliskan banyak-banyak seperti ini teman-teman. Kita tambahkan di sini. Caranya gimana? Kita buat variabel rows ini. Nah, teman-teman bisa untuk menambahkan, bisa teman-teman add ya, add gini. Lalu isinya kita ganti jadi /coba ini, koma. Lalu kita arahkan ke coba, controller coba, lalu ke indeks. Gini teman-teman. Save. Kita hapus, coba gini, indeks, coba metode indeks gitu teman-teman. Nah, lalu kalau teman-teman pengen menjadikan defaultnya adalah si about, teman-teman bisa aja klik tuliskan about di sini, kita save, lalu kita refresh, akan dia seperti ini gitu ya teman-teman. Nah, coba kalau gini, kita tuliskan Arif gini ya, 20 tahun. Nah, kita kan pengennya mengirimkan Arif ini sebagai satu parameter ya, data yang dikirimkan ke parameter nama, dan 20 ini adalah data yang dikirimkan ke parameter umur ya. Tapi di sini malah error. Controller metodenya tidak ditemukan, yakni metode si Arif ini. Nah, ini kita bisa akali dengan menggunakan roots-nya ya teman-teman. Ini kita arahkan kembali. Nah, ini ya. Kalau teman-teman ada yang mengakses coba ini, lalu di sini kita tambahkan seperti ini. Kita tambahkan placeholder atau template any yang dia menerima apapun itu. Lalu save. Kita lihat. Dia nggak akan error lagi teman-teman. Tapi dia nggak bisa diisi. Karena apa? Karena kedua parameter yang kita kirimkan ini belum ditangkap dan belum ditangkap oleh si roots-nya. Nah, caranya gimana? Di about ini ya, kita tambahkan slash gini, kita tangkap $1 gini ya. Jadi $1 ini dia akan menangkap apapun yang ada setelah di slash ini ya teman-teman. Nah, coba kita refresh. Nah, dia kembali seperti ini ya teman-teman. Misalkan kita ganti jadi Dodi, umurnya 30 tahun gini ya. Nah, dia akan seperti ini. Jadi teman-teman nggak perlu lagi menuliskan about lalu seperti ini. Sebenarnya teman-teman juga bisa sih kalau mau menambahkan ini. Tapi kayaknya tidak perlu ya teman-teman. Nah, oh iya teman-teman, kembali lagi ke sini ya. Metodenya adalah di sini saya menggunakan add, tapi teman-teman juga bisa menggunakan get. Get ini kalau teman-teman ingin mengirimkan datanya ke URL seperti ini, kita save dulu, kita lihat apa yang berubah. Nggak ada ya. Jadi kan udah bener nih metode get ya kalau teman-teman ingat.
Lalu kalau kita ganti pause, itu nanti biasanya berhubungan kalau kita ingin mengirimkan data melalui suatu form gitu teman-teman. Kita ganti jadi get aja ya teman-teman. Kita save, refresh. Nah lalu teman-teman juga bisa menambahkan seperti ini. Misalkan coba slash. Nah di sini kita akan tambahkan placeholdernya ya. Nah kalau any ini artinya dia bisa menerima apapun, entah itu string, angka, ataupun yang lainnya gitu teman-teman. Nah coba kita pengen buat supaya dia hanya bisa nangkap si angka ya gitu teman-teman. Jadi kita akan gunakan seperti ini. Placeholdernya adalah .2 num ini. Artinya apa? Dia hanya bisa menangkap si angka gitu tipenya. Kita tangkap lagi di sini $2 ini, kita save, kita refresh, nggak ada error ya teman-teman. Nah ini kalau coba kita ganti jadi halo gitu aja, nah, dia error karena halo ini bukan merupakan angka gitu ya teman-teman. Nah ini jenis-jenisnya ada, teman-teman bisa num seperti ini, atau alpha ini untuk alfabet A sampai Z gitu, atau alphanum untuk bisa menambahkan huruf dan angka. Tapi kita buat jadi ending aja. Ini ya. Oh, kita pengen num ya, biar dia usia ya. Ini kita ganti jadi 30 lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sekian dulu teman-teman video mengenai routes ini dan controller. Kalau teman-teman masih bingung atau masih ada pertanyaan yang lain mengenai routes dan controller, boleh banget ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya.